Oke, baik teman-teman, untuk kegiatan Zoom pada pagi hari ini, teman akan belajar tentang penyusunan dokumen tugas, wewenang, dan hak setiap karyawan dalam SOP ya teman-teman. Materi kali ini nanti akan disampaikan oleh Kak Lia dari konsultan BUMDes ID. Dan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, bisa langsung saja saya serahkan ke Kalia. Oke, halo Kak Lia. Halo Kak Fani. Oke. Silahkan. Oke. Saya mulai aja ya teman-teman. Jadi hari ini saya menggantikan Mas Hafri ya. Kemarin mungkin sudah teman-teman dapat materi dari Mas Hafri sama Mas Fandi ya di awal banget itu tentang SOP. Jadi sebenarnya SOTK ini masih saling berkaitan dengan SOP, teman-teman ya. Kalau SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja. Jadi SOTK ini adalah orangnya atau pihak yang akan terlibat dan yang nanti akan bekerja, baik itu di BUMDes maupun unit-unitnya. Sedangkan kalau SOP yaitu sistemnya atau peraturannya, begitu ya. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu untuk materinya. Udah terlihat Mbak Fani PPT saya? Oke. Oke, sudah. Ya, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan membahas tentang apa itu SOTK gitu ya. Struktur Organisasi Tata Kerja BUMDes. Tuh, nah ini beberapa ya perkenalan dari saya. Mungkin teman-teman kemarin udah tahu saya ketika pemetaan bentang. Nanti bakal ketemu lagi dengan saya di keuangan yang sebenarnya saya mengisi bagian keuangan ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini langsung kita ke bagian pertanyaannya aja gitu ya. Kita akan membahas poin-poin 3 di sini, teman-teman. Apa, mengapa, sama bagaimana ya. Apa definisi dan makna dari struktur organisasi dan tata kerja, terus kenapa kita harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita menyusun struktur organisasi dan tata kerja ini. Kita masuk ke bagian teknis penyusunannya gitu ya di pertanyaan terakhir. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, apa definisi dan makna dari standar operasional prosedur BUMDes? Nah, jadi di sini teman-teman, struktur organisasi dan tata kerja pasti teman-teman semua sudah paham ya. Nggak mungkin kalian juga tidak paham tentang struktur organisasi gitu ya. Dari kita SMP sampai kita sekarang kuliah, itu pasti kalian juga mengenal dan mengetahui apa itu struktur organisasi ya. Jadi struktur organisasi dan tata kerja itu di BUMDes sama seperti struktur organisasi di perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi mereka itu definisinya yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan garis hierarki. Garis hierarki di sini yaitu jenjang ya. Jenjang struktur organisasinya. Jadi seperti atasan, kemudian bawahan, dan lain-lain. Itu namanya garis hierarki, teman-teman. Yang menjelaskan tentang
komponen yang menyusun BUMDes, kemudian unit-unitnya, kemudian juga setiap individu atau sumber daya manusia yang ada di BUMDes maupun unit-unitnya yang berkaitan dengan lingkup. Lingkup di sini yaitu tentang posisinya apa, kemudian fungsinya apa, gitu ya, dari setiap individunya. Kemudian SOTK pemerintahan desa ini juga merupakan salah satu sistem, teman-teman. Jadi SOTK ini simpelnya itu ada di dalam SOP. Jadi SOP di sini induknya, di dalamnya ada SOTK salah satunya. Nah, seperti itu. Kemarin mungkin juga sudah dijelaskan ya sama Mas Hafri sama Mas Fandi terkait SOP gitu ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan 2 kali teman-teman untuk SOP-nya ya. Nah, kemudian digunakannya untuk apa? Untuk pengaturan tugas sama fungsi setiap individu gitu di struktur organisasinya begitu ya. Jadi hubungan kerja di setiap struktur tersebut itu jelas gitu. Kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja, Mbak, di BUMDes? Ya, karena kita biar bisa tahu teman-teman peran dan posisi masing-masing individu di unit usaha itu maupun di BUMDes gitu ya. Terus juga kenapa harus ada struktur organisasi? Jadi akan memberikan penjelasan kepada orang yang melihat struktur tersebut ya, dari proses kerjanya seperti apa, kemudian tanggung jawabnya juga seperti apa. Kemudian juga menjelaskan kedudukan. Nah, ini ya di yang poin ketiga, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing pelaku yang terdapat di struktur organisasi. Di sini seperti contohnya direktur sama sekretaris. Nah, di sini kita harus tahu kedudukan sama posisi direktur sama sekretaris ini berbeda, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman akan menganalisis di situ ya, membedakan. Terus koordinasinya seperti apa? Jadi direktur akan koordinasi dengan atasannya lagi gitu ya, pemerintah desa. Sedangkan sekretaris koordinasinya nanti sama siapa? Melapornya pada siapa? Kepada direktur. Jadi tingkatannya itu teman-teman yang harus tahu, namanya kedudukan ya. Kemudian menjelaskan bagaimana jalur hubungan. Nah, seperti yang tadi barusan saya jelaskan, sebenarnya udah satu ya teman-teman. Jadi hubungan antara direktur sama sekretaris itu seperti apa? Apa yang nanti yang harus diberikan wewenang kepada sekretaris. Kemudian sekretaris harus melapor kepada direktur tuh masalah terkait apa saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada jenjang-jenjangnya. Kenapa teman-teman sering melihat tuh struktur organisasi itu nggak mungkin semuanya rata ya, lurus semuanya berjejer gitu, nggak mungkin. Ya, pasti ada yang di atas, kemudian ada yang di bawahnya lagi, kemudian turun lagi ada di bawahnya. Ini menunjukkan tingkatan teman ya, jenjang namanya jenjang hierarki gitu ya. Kemudian memberikan tugas yang dibebankan secara jelas. Jadi adanya struktur di sini, kita bisa tahu, bisa menentukan tugasnya dari direktur seperti apa, tugasnya sekretaris seperti apa, tugas manajer seperti apa, seperti itu. Kemudian hubungan pelaporan yang jelas. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, jadi untuk manajer nanti melapornya kepada siapa, gitu ya. Jadi ini di sini nanti teman-teman bakal analisis untuk struktur organisasi di BUMDes maupun unit-unit BUMDes tersebut, gitu. Terus yang ketiga, kita masuk ke praktek. Sebenarnya untuk SOTK ini simpel sekali, teman-teman. Jadi kayaknya nggak kita sampai jam 12, karena ini emang simpel sekali. Nanti teman-teman juga dapat tugas dari saya yang nanti harus dilengkapi ketika penyusunan struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini nanti dimasukkan ke SOP gitu ya, di bagian output SOP-nya gitu, teman-teman. Jadi mohon untuk dicermati baik-baik walaupun materinya. Nah, di sini saya kasih alurnya untuk proses penyusunan SOTK. Jadi, yang pertama-tama ya, kita harus menentukan atau kita memilih siapa yang akan menjadi direktur, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi bendahara, siapa yang menjadi manajer-manajer unit. Nah,
Kemudian setelah terpilih nih orang-orangnya, ini di bagian penentuan sama pemilihan di sini kita harus menentukan pihak yang terlibat, teman-teman ya. Baik itu di BUMDes sama di unitnya. Jadi maksudnya itu staf maupun anggotanya. Kemudian yang kedua, di sini kita harus menentukan fungsinya. Jadi fungsi direktur ini sebagai apa? Ya, kemudian fungsi dari sekretaris ini sebagai apa? Apa dia fungsinya untuk merekap dan memplanning rencana-rencana pertemuan dan lain-lain, kemudian membuat rekapan absensi dan lain-lain. Nah, ini nanti kita tentukan fungsinya di sini gitu ya. Nah, kemudian penentuan tugas dan kewajiban. Nah, di sini kalau sudah masuk penentuan tugas dan kewajiban, ini berkaitan dengan hal yang wajib mereka untuk kerjakan, teman-teman. Jadi contohnya seperti bendahara ya. Kalau bendahara tugas dan kewajibannya gitu, merekap dan membuat laporan keuangan harinya atau setiap bulannya gitu ya. Kalau setiap harinya mungkin mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang terjadi di BUMDes maupun unit-unitnya. Kemudian wajib tugas dan kewajibannya melaporkan laporan keuangan kepada direktur ya, direktur BUMDes atau manajer unitnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini wajib teman-teman ya yang harus dikerjakan dari fungsi yang sudah kita tentukan tadi. Tadi fungsinya bendahara contohnya untuk melakukan pengelolaan keuangan. Dijabarkan lagi teman-teman. Pengelolaan keuangan itu buat apa gitu ya. Melakukan apa aja tugasnya. Terus wajibnya yang nggak boleh mereka tinggalkan itu melakukan tugasnya itu ngapain gitu ya. Nah, di sini bagian penentuan dan kewajiban. Nah, kemudian setelah kita uraikan dari fungsi tadi yang kita tentukan di tugas dan kewajiban, kita akan menentukan wewenang, teman-teman. Nah, di sini wewenang di sini yaitu berkaitan dengan kita mendelegasi. Ngerti nggak teman-teman delegasi? Memberikan perintah ya. Jadi bendahara mempunyai wewenang kepada setiap karyawannya. Untuk apa? Untuk menagih gitu ya. Menagih nota atau semisal menanyakan kepada manajer terkait pembayaran atau pembelian yang telah dilakukan manajer. Nah, ini wewenang ya. Jadi semisal direktur, wewenang direktur seperti apa? Wewenang direktur yaitu memberikan perintah kepada sekretaris untuk menjadwalkan pertemuan dan lain-lain, memberikan perintah kepada bendahara untuk membuat laporan keuangan semesteran atau tahunan. Nah, ini namanya wewenang, teman-teman. Mendelegasi, memberikan tugas atau memberikan perintah. Ya. Setelah itu kita akan menentukan tanggung jawab. Nah, jadi setiap individu atau setiap SDM nantinya baik di BUMDes maupun unit-unitnya itu harus memiliki tanggung jawab teman-teman ya. Jadi semisal sekretaris tanggung jawabnya seperti apa Mbak? Tanggung jawab sekretaris yaitu menghandle kerjaan atau menghandle pertemuan-pertemuan yang semisal tidak bisa dilakukan oleh direktur gitu. Jadi tanggung jawabnya seperti apa? Nah, ini nanti kita tentukan ya. Teman-teman, walaupun nanti di BUMDes sama unit-unitnya udah ada struktur organisasinya, tidak apa-apa. Jadi nanti mengikuti dari mereka, tapi teman-teman akan memberikan rekomendasi gitu ya. Jadi nanti lebih jelas lagi kalau cuman di BUMDes atau unit-unitnya cuman itu Mbak bagian struktur yang bentuk kotak-kotak terus ke bawah, terus cuma nama SDM-nya seperti apa, tapi nggak dijelasin tuh Mbak fungsi tugas. Nah, itu peran teman-teman. Ya, di sini teman-teman membantu BUMDes sama unit-unitnya untuk menganalisa
atau menentukan fungsinya seperti apa, per individu tugasnya seperti apa, dan kewajibannya, wewenangnya seperti apa, dan tanggung jawabnya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dikasih ke BUMDes. Jadi BUMDes di sini, kemudian unit-unitnya, setiap individu atau setiap jabatan itu mempunyai job deskripsi sendiri-sendiri, teman-teman ya. Punya tugas masing-masing, punya posisi masing-masing. Jadi di sini ada controllingnya. Jadi sekretaris tidak boleh merangkap bendahara. Bendahara tidak boleh merangkap sekretaris. Nah, harapannya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah penentuan tanggung jawab, di sini kita akan menentukan aktivitas yang dilakukan ya setiap individu atau setiap jabatan ya. Nanti sekretaris aktivitasnya seperti apa? Kemudian bendahara aktivitasnya ngapain selama sehari-harinya. Nah, tapi nanti itu disimpulkan saja untuk aktivitasnya ya. Kemudian penentuan hubungan. Nah, di sini penting ya teman-teman, nanti ketika teman-teman mengatur penentuan hubungan ini. Kenapa? Karena nanti ini yang menjelaskan jenjang tadi ya, yang tadi tab-tab di struktur organisasi itu di bagian penentuan hubungan. Jadi hubungan direktur sama yang di bawahnya, sekretaris itu seperti apa? Ya, kemudian sekretaris sama bendahara yang sejajar itu hubungannya seperti apa? Nah, nanti ditentukan di situ, teman-teman. Kemudian di sini ada monitoring dan evaluasi. Nah, jadi setelah kita menentukan ini ya, teman-teman. Ya, ini ada 6 nih. Ya, teman-teman yang nanti akan ada tugaskan, yang saya tugaskan ini ada 6 di sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman mengumpulkan ya, tugas teman-teman yaitu mengumpulkan data dari BUMDes maupun unit-unitnya terkait struktur organisasi, baik itu di unit maupun BUMDes. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu teman-teman membuat 6 ini ya untuk output kalian ya. Baik itu nanti diberikan kepada BUMDes sama laporan akhir nanti magang. Nah, setelah buat 6 ini teman-teman nanti akan ada monef. Nah, ini nanti jelas kalau monef ini kalian akan menjelaskan kepada BUMDesnya. Jadi nanti ketika sudah dibuat 6 fungsi ini, 6 tugas ini, wewenang dan lain-lain, kenapa harus ada monef, monitoring dan evaluasi? Jadi ketika direktur sudah melewati batas dari tugas dan wewenangnya, tanggung jawabnya, ini akan dievaluasi, diperbarui lagi untuk tugas dan kewajiban dan wewenangnya. Nah, harapannya apa? Jadi tidak ada perangkapan jabatan atau tidak ada pencampur tanganan tugas ya antara per individu setiap SDM. Nah, ini harapannya seperti itu, makanya di sini ada monef ya. Kalaupun nanti semisal sekretarisnya tidak datang selama berbulan-bulan, kita evaluasi. Kita cari penggantinya ya. BUMDesnya mencari penggantinya, kemudian ditentukan lagi untuk tugas dan lain-lainnya. Nah, gitu ya. Jadi monitoring dan evaluasi di sini bergunanya untuk itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman akan buat seperti ini. Nah, PPT-nya nanti saya share di Drive, jadi nanti teman-teman download aja. Nah, PPT-nya tidak boleh sama dengan PPT saya. Ya, saya tekankan ya, teman-teman. Sekreatif kalian. Nah, itu menjadi salah satu penilaian nanti teman SOP maupun SOTK teman-teman ya. Nah, nanti yang SOTK kalian sebelum membuat bagan, namanya bagan ya teman-teman, yang bentuknya jenjang-jenjang gitu ya, tab-tab direktur, sekretaris dan lain-lain, itu namanya jenjang atau bagan. Nah, sebelum buat bagan kalian harus petakan terlebih dahulu. Ini contoh saja. Jadi nggak harus 3 ya teman-teman. Ingat, nggak harus 3. Lebih tidak apa-apa. Semisal nanti ada di sini
bendahara 2 atau semisal nanti di sini ada manajer, di bawah direktur atau dan lain-lain. Nah, ini nanti disesuaikan sesuai struktur organisasi di BUMDes maupun unit-unit yang kalian dampingi ya. Kemudian di sini nanti kalian jabarin. Kalian tentukan per masing-masing jabatan di sini atau masing-masing SDM di sini. Fungsinya ngapain? Kemudian tugas dan kewajibannya apa? Kemudian wewenangnya seperti apa untuk mendelegasikan tugas-tugas dan lain-lain ya. Terus setelah itu kalian akan tentukan tanggung jawabnya seperti apa. Dia direktur tanggung jawabnya itu untuk laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Contoh. Kemudian aktivitasnya ngapain? Mereview atau memberikan nasihat atau memberikan saran atau memberikan ide. Nah, di sini ya aktivitas. Kemudian hubungannya seperti apa ya. Kemudian sekretaris dan bendahara pun seperti itu. Jadi di sini ada PX 1 and PX 2, teman-teman. Dan dituliskan juga unit apa. Mbak, kalau BUMDes masa unit dihapus aja ya. Ataupun BUMDes kan nggak usah dikasih unit teman-teman ya, langsung aja BUMDes gitu. Terus semisal unitnya unit pengelolaan sampah atau unit produksi dan lain-lain atau unit wisata dan lain-lain ya, nanti disesuaikan. Nah, ini materinya udah teman-teman. Nah, ini aku kasih beberapa contoh jadi teman-teman ada gambaran ya. Bentar, tak share screen terlebih dahulu. Oke, kok nggak muncul ya? Oke, ini. Yang Oke. Udah terlihat kan teman-teman untuk PPT-nya? Nah, ini bukan PPT sebenarnya, PPT dijadiin PDF ya. Ini salah satu contoh kemarin Mas Wandi kayaknya sudah memberikan materi ini ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyimak dengan baik, sebenarnya materi SOTK itu ada di SOP ya. Teman-teman, ini cuman saya kasih PPT-nya gitu ya, biar lebih jelas. Tadi saya buatkan PPT-nya biar teman-teman lebih jelas. Tapi SOTK di sini yaitu ada di dalam SOP ya, teman-teman. Nah, nanti di sini, bagian sini, teman-teman. Nah, SOTK itu di bagian job deskripsi ya. Nah, nanti ini per jabatan atau per orangnya atau per individunya itu contoh fungsinya untuk apa gitu ya. Kalau kepala toko fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan. Misalnya ini fungsi jabatan direktur, mengatur seluruh unit yang ada di BUMDes dan mengatur kerjasama dan lain-lain. Nah, ini nanti fungsinya dijelaskan dengan rinci, teman-teman. Nah, setelah kita buat fungsinya, kemudian kita jabarkan di bawah, di bagian tugas dan kewajiban. Ya, fungsi tersebut ini, mengatur ini, itu realisasikannya dengan apa aja ya kita. Nah, realisasikannya seperti melakukan evaluasi setiap penjualan, kemudian melakukan survei, mengontrol area toko, kemudian memelihara seluruh aset toko, kemudian mengontrol pengeluaran, dan lain-lain. Nah, ini contoh saja, tapi nanti disesuaikan ya, teman-teman. Kemudian di sini wewenang ya, memberikan nasihat. Ini sama seperti PPT saya, jadi teman-teman nanti ini kita upload juga ya di Drive, jadi buat teman-teman referensi ya, untuk wewenang itu seperti apa, kemudian tanggung jawab itu seperti apa gitu ya. Di sini wewenangnya memberikan nasihat. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman, seperti direktur ya, memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan kepada sekretaris, bendahara, manajer unit, dan lain-lain.
Terus wewenangnya memberikan ide-ide kepada manajer unit, memberikan laporan kepada manajer unit, ini wewenang, ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab kepala toko itu apa, gitu ya. Nah, ini dijabarkan teman-teman. Baik itu nanti direktur, sekretaris, manajer unit, kemudian staff itu juga harus punya ya wewenang dan lain-lain itu. Karena kenapa? Nanti bisa membatasi tuh tugas sama posisi staff sama yang lainnya tuh pembedanya seperti apa. Sebenarnya di sini kasarannya tuh pembeda ya teman-teman. Jadi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing gitu. Nah, kemudian di sini aktivitas. Nah, aktivitas di sini sebenarnya seperti rangkuman tugas dan kewajiban ya, seperti tugas-tugas. Cuman di sini simpelnya aja atau singkatnya aja gitu ya untuk aktivitas. Jadi kayak misal mengontrol aktivitas sekretaris dan bendahara, mengontrol aktivitas unit-unit gitu. Terus mengontrol administrasi dari sekretaris dan lain-lain. Ini semua nanti kembali lagi kepada tugas-tugasnya. Jadi nanti patokannya di bagian tugas ini baru teman-teman bisa menentukan aktivitas yang nantinya akan dilakukan atau dikerjakan oleh direktur, sekretaris, bendahara, dan lain-lainnya. Gitu ya. Kemudian, nah di sini hubungan teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti semisal ini direktur ya. Semisal ini direktur. Atasan langsungnya mana? Pemerintah desa, teman-teman ya. Jangan salah, bukan pemerintah pusat atau bukan mana gitu ya. Bukan BPD dan lain-lain. Pemerintah desa. Nah, baru nanti pemerintah desa yang akan melapor kegiatan BUMDes kepada BPD. Nah, ini teman-teman harus ngerti di sini. Ini masuk lagi. Ada kaitannya dengan kelembagaan ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Mas Hatami dan lain-lain. Nah, kemudian bawahan langsungnya siapa aja? Nah, ini dijabarkan. Yang di bawahnya direktur tuh, walaupun nanti ada dua tingkat di bawahnya, itu dijelaskan ya. Dikasih keterangan. Sekretaris sama bendahara, bawahan langsungnya. Kemudian ada manajer unit, ada staff, ada dan lain-lain. Itu nanti dikasih. Ya, kenapa teman-teman? Nanti ini fungsi dari hubungan ini yaitu kita akan melapor kepada siapa dan kita harus memberikan wewenang atau delegasi itu kepada siapa. Kalau wewenang delegasi ini nanti akan berkaitan dengan bawahan langsung. Oke? Kan kalau atasan langsung kita meminta saran, meminta nasihat, meminta masukan dan lain-lain, ini atasan langsung. Nah, hubungan ini kita bisa berguna sekali nantinya ketika nanti struktur organisasi ini udah ada atau udah berjalan gitu ya teman-teman. Nah, nanti ini dibaca-baca sendiri untuk yang lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah selesai teman-teman untuk yang SOTK-nya. Nah, di sini sebenarnya untuk yang lain-lain ini, nah ini nanti ada tanggung jawab, kemudian dan lain-lain. Nah, ini nanti masuknya ke SOP. Jadi SOTK di sini yang berkaitan dengan struktur organisasi nanti yang ada di dalam SOP gitu ya. Nah, bentar tak share screen yang SOP-nya gitu ya. Nah, biar teman-teman paham di sini di mana sih letak SOTK di SOP itu, Mbak? Gitu. Oke. Tak kasih bentuknya. Kemarin sebenarnya pasti sudah dikasih oleh Mas Fandi ya, teman-teman, sama Mas Hafri, tapi ini untuk mengingatkan atau mereview kembali, jadi teman-teman nggak lupa gitu ya. Nah, oke, ini terlalu kecil ya. Oke. SOTK itu di mana, Mbak, kalau di SOP? Nah, nanti tuh teman-teman. Oke, ini uraian. Di bagian sini, ya. Jadi nanti SOTK yang teman-teman bikin, yang dari wewenang, fungsi, dan lain-lain, itu nanti bisa dimasukkan atau digunakan
untuk profil BUMDes. Ya, jadi fungsi SOTK ini banyak teman-teman ya. Nanti bisa digunakan di bagian profil BUMDes, kemudian bisa digunakan di bagian RKAP, di bagian profil juga, untuk melengkapi strukturnya dan tugas-tugasnya, kemudian juga bisa di SOP. Ya, jadi 3. Jadi teman-teman bikin satu struktur organisasi itu bisa buat 3 dokumen atau 3 bahan-bahan yang penting gitu ya untuk BUMDes maupun unit-unitnya. Nah, di SOP pasti teman-teman kemarin sudah suruh menentukan pihak yang melakukan kegiatan ya di SOP tersebut. Nah, pihak-pihak terkait ini nantinya yang akan menjadi struktur organisasi ya, teman-teman. Dengan tugas-tugasnya seperti apa? Nah, nih, koordinator memerintahkan. Ini wewenang, teman-teman. Oke. Kemudian di sini juga pengangkutan sampah telah dijadwalkan. Ini tugas dan kewajiban. Jadi kenapa SOP dan SOTK ini saling berkaitan? Yang ada di SOP itu isinya SOTK, teman-teman. Ya. Jadi nanti ini pihak terlibatnya teman-teman kalau bikin SOP sama SOTK itu cukup mengumpulkan satu data. Ya. Datanya sama soalnya. Jadi nanti pihak-pihak yang terlibatnya dimasukkan ke bagian pelaksana, kemudian keterangannya ini nanti bagian wewenang maupun tugas-tugasnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman kemarin udah pasti tahu ini. Nah, ini kan sudah dijelaskan juga ya di covernya SOP ya. Ini ada logo BUMDes, nama BUMDes, alamat BUMDes. Ini pihak terlibatnya siapa. Nah, ini nanti menjadi struktur organisasi, teman-teman. Ya. Jadi setiap unit punya struktur organisasi. Oke? Nah, di sini ya. Nah, di sini deskripsinya apa ya? Ini sama sepertinya kayak SOP kemarin. Nah, nanti yang akan menjelaskan tuh di bagian flowchart-nya di sini, oke? Tugasnya dia seperti apa gitu. Nah, ini ya aktivitas teman-teman. Jadi, aktivitas yang tadi sudah ditentukan teman-teman itu nanti masuk ke sini. Ya, ke SOP namanya. Aktivitas di sini nih berupa tugas sama kewajiban dan aktivitas 3 yang nanti masuk ke bagian aktivitas di SOP gitu ya. Nah, nanti ini semua dimasukkan, kemudian wewenang, delegasi, tanggung jawab itu masuknya ke bagian keterangan, teman-teman. Dicatat ya, teman-teman, karena ini nggak ada di materi. Teman-teman nanti ketika pun lupa punya catatan gitu ya. Oh, kalau di SOP, SOTK yang bagian tugas dan kewajiban sama aktivitas itu masuknya mana ya gitu. Ini tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Jadi harap dicatat di note kalian masing-masing. Ya, saya nggak mengulang 2 kali teman-teman. Jadi saya ulang kembali untuk aktivitas. Di sini nanti yang akan dirinci di bagian SOP itu bagian yang sudah dibuat di struktur organisasi dan tata kerja, penentuan tugas dan tanggung jawab serta aktivitas ya. Kemudian di bagian keterangan SOP nanti isinya berupa wewenang, tanggung jawab serta hubungan ya. Oke, baik. Kemudian SDM-nya, ya, jenjang hierarkinya atau jenjang struktur organisasinya. Itu di SOP masuknya ke bagian pelaksana atau pihak terlibat. Oke, teman-teman udah dicatat semuanya. Jadi nanti teman-teman ketika buat SOP, teman-teman hanya butuh untuk diskusi dengan pihak yang terlibat, baik itu direktur, sekretaris, bendahara. Kalian harus mewawancarai satu-satu ini ya, teman-teman. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan tugas mereka seperti apa, untuk menentukan kewajiban mereka seperti apa, wewenang mereka seperti apa lingkupnya. Ya, oke. Nanti pembuatan SOP-nya juga nanti bisa langsung sekalian pembuatan SOTK. Ya, jadi teman-teman punya satu data, tapi nanti menghasilkan 2 output, SOP dan SOTK. Ya, oke.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau masalah SOP dengan SOTK ini pasti banyak diskusi dengan pihak BUMDes maupun unit-unitnya ya. Nanti kerjanya seperti apa kalau di unit sampah, kemudian di wisata itu nanti pegawai-pegawainya tuh ngapain aja. Nah, ini nanti teman-teman banyak wawancara ya. Wawancaranya. Nah, untuk wawancaranya sendiri nanti teman-teman bisa menentukannya dari aktivitasnya seperti apa. Ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban serta aktivitas. Nah, kemudian nanti yang akan ditanyakan sama teman-teman juga ketika wawancara yaitu pihak terkaitnya. Siapa yang melakukan tugas-tugas ini gitu ya. Kemudian nanti tanya untuk wewenangnya Pak Direktur seperti apa ya, Pak. Kemudian Pak Ibu Sekretaris seperti apa, Pak Sekretaris seperti apa. Nah, baru nanti kalian bisa menyusun SOP maupun SOTK. Oke. Nah, nanti fungsinya tuh SOTK juga itu buat di rencana kerja ya. Mungkin teman-teman kemarin udah dapat tuh untuk format rencana kerja dan anggaran ya atau program kerja. Nah, itu ada struktur organisasi. Nah, itu nanti kan bentuknya bagan ya, teman-teman. Nah, itu nanti bisa dibuat output di salah satu di program kerja gitu ya. Nah, nanti teman-teman pertama kali wawancara, tanya dulu untuk struktur organisasinya ada atau tidak. Gitu ya. Kemudian, saya tulisin aja ya teman-teman. Nanti teman-teman mungkin bisa dibuat salah satu wawancara ya di BUMDes gitu. Dan nanti teman-teman melakukan apa aja nanti di sini. Oke. Ini tak sekalian kalian buat referensi nanti ketika wawancara untuk membuat output SOP sama SOTK ya teman-teman. Jadi saya juga mewakilkan Mas Andi sama Mas Hafri untuk menyampaikan ini gitu ya untuk SOP-nya gitu. Nah, nanti ketika wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat, pertama kali yang harus kalian tanyakan yaitu terkait ada atau apakah ada atau tidak struktur organisasi di BUMDes atau unit ya. Bukan atau ya, dan unit. Nah, kemudian teman-teman juga setelah tahu tuh ternyata jika ada ya, jika ada strukturnya, kalian cuma tinggal analisis dan menambahkan ya terkait tugas-tugas dan wewenangnya, sama nanti membantukan buat bagan ya, bagan struktur organisasinya, sama buat SOP-nya gitu ya, sistem kerjanya seperti apa. Nah, kalau ada ya teman-teman, kalau semisal nggak ada, jadi nanti tugas teman-teman yang akan membuat struktur tersebut dengan menggali informasi ya kepada BUMDes sama unit-unitnya. Jadi teman-teman tanya, oh ya Pak, untuk yang bagian nanti melapor kepada pemerintah desa siapa? Oh saya Mbak. Oh berarti Bapak sebagai direktur dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu ya direktur itu seperti apa, sekretaris seperti apa, bendahara seperti apa, secara umum ya tugasnya. Kemudian manajer itu seperti apa. Jadi nanti semisal tidak punya struktur organisasi ya teman-teman tugasnya teman-teman untuk membuat itu. Ya. Jadi nanti bisa diberikan kepada BUMDesnya gitu ya. Tapi semisal sudah ada, alhamdulillah teman-teman. Jadi teman-teman cuman tinggal menggali saja dan menambahkan melengkapi untuk SOP dan SOTK-nya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu tanyakan pihak yang terlibat ya, teman-teman. Tanyakan pihak yang terlibat
atau yang melakukan tugas atau aktivitas tersebut. Oke. Ini buat apa? Kita menentukan SDM-nya ya, teman-teman. Setelah kita tahu BUMDes itu punya struktur organisasi atau tidak, kita tentukan per individu untuk jabatannya ya. Jadi di sini untuk menentukan SDM atau jabatannya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tentukan untuk orang-orangnya yang terlibat ya, Nah, itu seperti apa? Baru nanti ke bagian penentuan tadi, teman-teman. Ya, ini sebenarnya sama seperti alur di sini. Jadi yang penentuan itu atau pemilihan ini di bagian sini, teman-teman ya. Nanyain pihak-pihak terlibatnya ya. Kemudian nanti baru menentukan fungsi, tugas, dan kewajiban, wewenang, kemudian tanggung jawab, aktivitas, dan hubungan setiap individu atau setiap jabatan. Oke? Jadi, ini sudah saya kasih bocoran kepada teman-teman untuk melakukan wawancara kepada pihak BUMDes maupun unit-unitnya nanti. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan informasi, baru membuat outputnya, yaitu SOP sama SOTK, gitu ya. Kalau SOTK masih bisa dibuat dalam sehari 2 hari ya teman-teman. Tapi kalau SOP ini membutuhkan berhari-hari nantinya teman-teman. Karena apa? Nanti setiap tugas itu harus ada alurnya teman-teman. Tadi yang sudah saya tunjukin dan mungkin kemarin udah dikasih beberapa contoh juga oleh Mas Wandi sama Mas Safri ya. Nah kemudian setelah menentukan ini, kalian bisa menyarankan ya teman-teman kepada BUMDes dan unitnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada setiap SDM atau jabatan. Mungkin ini ya, nanti teman-teman bisa ini kan aku upload ya teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa akses. Jadi kalaupun nanti teman-teman bingung untuk wawancaranya, bisa dibuka. Mohon maaf teman, tadi connect internet saya mungkin ada trouble. Ya, jadi teman-teman sekian mungkin dari materi SOTK hari ini. Nah, nanti teman-teman yang mungkin ada ditanyakan atau mau diskusi bersama saya terkait SOTK, monggo silakan menyebutkan nama dan dari BUMDes pendampingan mana gitu ya. Nanti saya catat atau nanti dibantu Mbak Fani untuk mencatat atau sama Mbak Citra ya notulensi saya hari ini gitu. Ya, mungkin teman-teman monggo yang mau ditanyakan atau mau diskusi. Oke, dari ini
cowok apa cewek ya? Mbak atau Mas Ulil ini? Mbak, Kak. Mbak, oke namanya. Oke, Eh, dengan Mbak Ulil ya, dari BUMDes mana? Agung Lestari Jember, Mbak. Oh, Agung Lestari. Oke. Ya, bagaimana Mbak Seperti Ulil? yang saya bahas kemarin ya Mbak, di Jember tuh struktur organisasinya untuk SDM-nya kan masih kurang. Jadi tuh kayak belum ada struktur organisasi yang apa ya Mbak namanya, yang kayak udah pasti atau permanen gitu. Selain direkturnya kayak gitu. Itu gimana ya Mbak? Bentar ya, tak tanya dulu. Itu berarti yang di BUMDesnya ini cuman ada siapa aja, Mbak Ulil? Direktur sama siapa? Direktur sama saya kurang jelas ya Mbak, untuk Pak Nurholis itu dia ikut jadi sekretaris BUMDes secara pasti apa enggak, cuma untuk beberapa hal Pak Nurholis itu sebagai camat juga di Jember dan juga kadang membantu di BUMDes juga. Lalu setelah itu ada Mbak Tami yang bekerja di Niaga BUMDes dan sama Mbak Tika untuk laporan keuangan. Oke, direkturnya dengan Pak siapa? Dengan Bu Riana. Oh, Ibu ya, Bu Rian ya. Nah, Iya, nanti Mbak Ulil pertama-tama nanti diskusinya ke bagian direktur aja dulu. Oh, iya. Nah, tanya ke bagian direktur karena yang tahu posisi-posisi itu yaitu direktur ya. Nah, nanti tanya, Bu, ini untuk sekretaris sama bendahara yang posisi tetapnya ini dengan Mbak siapa atau dengan Ibu siapa gitu ya, atau dengan Bapak siapa. Nah, kemudian semisal nanti ada perangkapan jabatan, nah nanti Mbak Ulil bersama teman-teman mungkin bisa menyarankan gitu ya. Nah, ini Bu, kita kan nanti akan buatkan SOTK. Jadi teman-teman semua ya, ini nggak cuma Mbak Ulil, pada teman-teman semua. Teman-teman ketika nanti menggali informasi ini, dijelaskan tujuan teman-teman ini buat apa ya. Satu, buat SOP. SOP fungsinya apa? Untuk sistemnya Pak. Nanti BUMDes sama unit-unitnya biar tersistem untuk pekerjaannya seperti apa, alur kerjanya seperti apa. Kemudian SOTK, nanti kita buatkan SOTK di sini harapannya biar fokus dengan tugas masing-masing ya. Sekretaris ya buat sekretaris, bendahara ya buat keuangan gitu ya. Jadi harapannya seperti itu ya, walaupun nanti sama BUMDesnya mau digunakan atau tidak, yang penting teman-teman sudah membuatkan itu gitu ya. Mungkin ini dari saya Mbak Ulil bersama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi nanti diskusi terlebih dahulu awal sekali teman-teman kepada direktur ya, direktur BUMDesnya. Karena nanti yang tahu kondisi BUMDes bersama unit-unitnya itu yaitu direktur ya. Harusnya direktur tahu teman-teman ya. Oke. Mungkin itu dari saya Mbak Ulil. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin ini sih Mbak, kan waktu awal-awal ngelihat strukturnya kan saya udah pernah nanya tuh, tapi kata direktur BUMDesnya tuh kayak, oh ya Mbak, karena belum banyak SDM-nya, karena pekerjaannya belum banyak, jadi tuh kayak banyak yang masih rangkap jabatan dan juga ada beberapa yang kayak harus diganti tapi belum ada manusianya gitu. Gitu ya. Ya udah nggak apa. Semisal, tapi ini sudah bergerak untuk perekrutan atau belum ya, Mbak Ulil? Untuk perekrutan belum sih Mbak. Cuma kayak bakal disarankan untuk perekrutan itu sih. Nah, ya nanti teman-teman sarankan aja untuk perekrutan. Tapi sementara, karena teman-teman juga terkejar output dan lain-lain ya, karena kan bentar lagi mau selesai untuk magangnya. Nanti teman-teman buatkan aja dulu sesuai yang ada di sana gitu ya. Semisal sekretaris merangkap sekaligus menjadi bendahara. Nah, nanti di struktur organisasinya tetap ditulis sekretaris sama bendahara, tapi nanti pihak atau individunya sama gitu ya. Nah, nanti dijelaskan, tapi masing-masing tugasnya seperti apa. Tetap pada tugas masing-masing ya. Kalau bendahara ngapain, sekretaris ngapain, walaupun itu masih dalam satu orang gitu ya yang mengerjakan, sekretaris maupun bendaharanya. Jadi masalah SOTK ya sama SOP di sini memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sana, karena kita tidak bisa menuntut lebih ya kadang terhadap
perekrutan dan lain-lain, karena itu mungkin juga terkendala masalah penggajian dan lain-lain ya untuk BUMDesnya gitu. Mungkin seperti itu Mbak Olil. Jadi nggak apa-apa nanti sekretaris sama bendaharanya kalau masih ada yang kerangkap tetap dibuat nama sekretaris sama bendaharanya, tapi nanti nama yang menjabat sama gitu ya. Nanti dibedakan tugas sama fungsi ininya aja, kerjaannya aja gitu ya. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Mungkin selain Mbak Ulil, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait SOTK sama SOP? Monggo, jadi kita diskusi santai aja ya teman-teman. Mungkin untuk presensi hari ini mungkin bisa Mbak Fani untuk mengirimkan ya linknya, jadi nanti teman-teman bisa langsung akses di bagian kolom chat ya. Mbak Fani? Ya, Mbak Faninya mungkin lagi terkendala sinyal ya teman-teman. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Sebelum saya tutup ini, SOTK sangat simpel sekali ya, jadi pendampingan hari ini. Jadi nanti lebih ke wawancara aja sama nanti outputnya seperti apa gitu ya teman-teman. Oke. Mbak Fani? Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, nanti bisa raise hand atau nanti bisa di kolom chat. Mbak, saya mau tanya gitu ya, atau bagaimana? Nanti semisal hari ini sudah selesai dan kalian baru ada pertanyaan, nanti langsung chat aja di grup ya. Teman-teman kan udah pada masuk ya di grup, jadi nanti kita diskusi aja di sana. Nanti saya balas gitu ya, pasti saya balas tentunya. Atau bisa chat personal sama saya ya. Di grup itu nama saya Ayu Rizka ya teman-teman sebenarnya. Ayu Rizka Nur Jamalia ya. Chat pada saya kalau misal ada yang mau ditanyakan gitu. Halo Mbak Fani. Mbak Fani? Mbak Fani ini sepertinya lagi nggak di tempat, oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kembali sebelum saya tutup untuk materi pendampingan SOTK today. Oke, Muhammad Denny ya. Monggo Mas, mungkin bisa langsung di on mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Mas Den? Dari BUMDes Sagarmantan Banyu Biru. Izin bertanya. Gimana? Untuk bagian Monef itu kita hanya memberi saran gitu ya Kak untuk ke pengurusnya. Benar. Misal terus magang di sana, terus kita menemukan pengurus ada yang kurang produktif, berarti kan kita hanya memberikan saran aja kan ya Kak untuk didiskusikan dengan pengurus yang lain. Iya, benar Denny. Jadi kita tidak bisa langsung masuk ya ke bagian internal sana. Jadi cukup memberikan saran saja, misal
kayaknya Pak, tugasnya di seperti ini kan deh, mungkin bisa buat lebih produktif, atau nanti ada kegiatan pelatihan dan lain-lain untuk staff dan lain-lain. Mungkin kayak gitu ya, mungkin sarannya seperti itu. Ya nanti balik lagi BUMDesnya mau menerima saran itu atau tidak apa-apa. Jadi teman-teman yang penting sudah melakukan tugasnya di sana dengan baik gitu. Dan satu lagi Kak, izin bertanya, untuk unit usaha sendiri itu bagusnya apakah harus ada anggota atau hanya ada direktur atau manajer per unitnya itu aja? Gitu ya. Jadi gini, nanti disesuaikan ya. Semisal kalau unit wisata, setahu saya tuh ya, Dan, itu lebih bagus ada manajernya. Karena wisata besar ya. Jadi balik lagi, kalau unitnya itu hanya kecil-kecilan dan baru merintis gitu, itu tidak dibutuhkan untuk adanya manajer. Cukup staff aja gitu ya. Tapi nanti ketika sudah omsetnya udah mulai tinggi, mau itu nanti pengelolaan sampah, kemudian nanti sembako, produksi dan lain-lain, baru nanti ada manajer unit beserta stafnya. Jadi manajer di sini yang nanti akan melaporkan hasil dari aktivitas stafnya yang ada unit tersebut kepada BUMDes gitu. Gitu Mas Denny. Oke, Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kak Ajeng. Kak Ajeng Putri ya. Ajeng Putri. Kak Ajeng Putri ini dari BUMDes mana ya? Moro Berkah, Kak, Desa Moro Rejo. Moro Berkah. Moro Berkah. Oke, dicatat ya Mbak Citra, ini teman-teman yang bertanya dan lain ya. Kak Ajeng, ini kelewatan ternyata Mbak Fitria. Sebentar ya Mbak Fitria, nanti saya jawab. Oke, Kak Ajeng dulu. Maaf Kak, saya ingin bertanya untuk pembuatan STK ini untuk semua unit atau salah satu unit unggulan saja ya Kak? Oke, untuk SOTK teman-teman, karena nanti ini SOTK mengikuti SOP, kalau dari kami, saya menyarankan untuk unit unggulan aja, jangan semua unit ya. Jadi nanti teman-teman buat SOP sama SOTK yang unit unggulan saja ya. Ya, ini bagus pertanyaannya Kak Ajeng. Tadi saya juga lupa untuk menyampaikan kepada teman-teman ya. Jadi nanti dibuatkannya yang unit unggulan aja ya, salah satu aja. Begitu Kak Ajeng. Kemudian ini ada Kak Fitria. Kak Fitria ini dari BUMDes mana ya? Kak Fitria. Dari BUMDes Karya Mandiri Sejahtera, Kak, Lopait. Oh, Lopait. Karya Mandiri Sejahtera. Pertanyaannya, untuk tugas, wewenang, kewajiban tiap pengurus sudah tertera di ADART. Misal nanti ada penambahan atau perubahan, apakah ADART juga akan diubah nantinya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya untuk wewenang, tugas, dan kewajiban itu memang sudah ada di ADART. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan untuk di struktur organisasinya. Misal nanti ada perubahan, memang juga nanti harus diubah di bagian ADART-nya, teman-teman. Itu kenapa saya kan bilang dari awal, nanti disesuaikan dengan BUMDesnya ya, tugas sama wewenangnya. Jadi teman-teman mengumpulkan informasi aja untuk membuat SOTK sama SOP gitu ya. Semisal nanti teman-teman mau menyarankan ya, berarti kan nanti ada perubahan ya di wewenang, tugas maupun kewajiban. Nah, yang nantinya pasti berkaitan dengan ADART. Nah, ini nanti bisa boleh diambil atau tidak sama BUMDes. Nah, ini nanti kembali lagi kepada BUMDesnya. Karena kalau ada penambahan ya atau perubahan tugas, wewenang maupun kewajiban, itu nanti kan berubah ADART-nya. Nah, nanti bakal ada musdes lagi, teman-teman. Kalaupun itu BUMDesnya mau ya. Tapi kalaupun tidak, ya teman-teman tinggal menyesuaikan aja yang sudah ada di BUMDes maupun unitnya begitu. Jadi teman-teman kasih saran aja. Kalau semisal sarannya tidak diambil juga, ya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah memberikan bentuk
untuk SOTK maupun SOP yang sudah teman-teman sarankan kepada BUMDes gitu ya untuk membantu profiling BUMDes-nya gitu. Mungkin gitu Mbak Fitri ya. Mungkin ada lagi teman-teman, saya Mbak Fitria sama Mbak Ajeng ini pertanyaannya bagus-bagus ini Mbak Fitria sama Mbak Ajeng ya. Ajeng Putri. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait SOTK. Monggo, jangan malu-malu teman-teman. Mumpung sekarang ya, masih bisa bertanya bareng-bareng dan mungkin bisa buat referensi ke teman-teman yang lain gitu ya, di BUMDes yang lain juga gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Mbak Fani ini bisa ditaruh link untuk absensinya ya, biar nanti teman-teman Oke, wait. bisa langsung. Oh ya, teman-teman mau mengingatkan juga, mau minta tolong dan mengingatkan sih untuk bentar. Kemarin kan sudah beberapa kali FGD ya, dan udah beberapa kali presentasi. Nah, minta tolong untuk PPT yang untuk presentasi teman-teman kemarin, minta tolong untuk dikirimkan ke Google Drive ini ya. Terima kasih guys. Ini sudah ada folder-foldernya sendiri. Nanti silakan dipilih misalnya tugasnya digitalisasi, silakan dimasukkan ke dalam foldernya digitalisasi. Kemudian nanti yang kelembagaan apa ya waktu itu pemetaan bentang nanti silakan dimasukkan ke tata kelola kelembagaan kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk link presensinya. Untuk link presensi sudah saya kirimkan di chat. Silahkan diisi teman-teman dan jangan lupa untuk hasil-hasil tugas yang teman-teman kerjakan silahkan dikumpulkan ya. Oke. Dari Mbak Lia udah cukup? Udah Mbak Fani, ini sepertinya udah tidak ada yang bertanya lagi. Tadi baru 4 yang bertanya ini. Oke. Oke teman-teman. Sekali lagi, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas? Pertanyaan di kolom chat sudah dijawab ya Mbak Lia? Sudah Mbak Fani, sudah. Oke. Minta tolong ya teman-teman untuk pengumpulan tugasnya segera nanti karena akan kita rekap untuk bahan penilaian juga. Itu.
Oke, mungkin apabila sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang mau didiskusikan untuk kegiatan Zoom kita pada pagi hari ini, cukup sekian. Terima kasih Mbak Lia untuk materinya. Nanti materinya akan kita share di Google Drive. Kemudian untuk recordnya juga akan kita share di Google Drive. Itu ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan magangnya, semoga lancar. Kami dari tim mohon maaf apabila hari ini banyak salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.